2051 Jiwa Spektral Raksasa. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Bajingan Fang Yuan ini terlalu pandai mengurung, bagaimana kita bisa membunuhnya? Demon Immortal Qijue bertanya dengan nada yang mengandung kemarahan dan frustrasi. Spectral Soul juga terdiam sejenak sebelum dia tersenyum dingin. Seketika, niat membunuh yang mengerikan tampak mengembun dan mengeras, terpancar dari tubuhnya. Semua orang bisa merasakan anggota tubuh mereka menjadi dingin saat mereka bergetar di dalam hati mereka. Setelah mengalami kemunduran, tekad Spectral Soul untuk membunuh Fang Yuan menjadi lebih kuat. Aku akan membongkar cangkang kura-kuranya. Pergi dan urus sisanya, lindungi aku. Kata Spectral Soul saat jiwanya terbang keluar dan melahap tubuh Lady Cold Ash dalam satu suap. Raksasa jiwa yang sebesar gunung muncul di hadapan semua orang. Tubuh raksasa itu hitam seperti tinta, memiliki anggota tubuh berotot dan otot-otot menonjol. Ada dua kepala, satu menakutkan sementara yang lain dingin dan menyendiri. Sepasang mata pertama memiliki cahaya merah darah di dalamnya, melesat ke surga, sepasang mata lainnya sedingin es, memancarkan hawa dingin yang dalam. Ia juga memiliki 600 pasang lengan yang diangkat atau diturunkan, beberapa terselip sementara yang lain lurus. Ia menunjukkan posisi menggenggam matahari dan bulan. Ia memiliki potensi untuk menangkap bintang dan membuat badai. Raksasa yang luar biasa. Tubuh Lu Weiyin bergetar saat ia memuji, semangat juang melonjak dalam dirinya saat ia berteriak, kalau begitu, lakukan gerakan ini. Ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan medan perang bayangan pasir yang berubah menjadi ilusi. Wus wus wus. Angin kencang bertiup saat pasir kuning beterbangan, batu-batu yang tak terhitung jumlahnya bergerak. Mereka menghantam tubuh raksasa jiwa hitam itu seperti bintang jatuh. Raksasa jiwa hitam itu hanya menonton dengan dingin saat ia mengangkat lengannya. 200 pasang lengan terentang dan menusuk badai pasir. Tangan-tangan hantu itu mengulurkan jari-jari mereka saat mereka meraih badai pasir. Tanpa diduga, badai pasir tak berbentuk itu dicengkeram seperti sutra atau benang di langit. Raksasa jiwa hitam itu menarik, suara patah dapat terdengar terus-menerus. Badai pasir itu terkoyak, angin berhamburan saat penglihatan yang jelas kembali ke medan perang. Mata Lu Weiyin melotot, ekspresinya berubah pucat, jiwa spektral menghadapi medan perang dengan begitu mudahnya, dia sangat terkejut. Biarkan aku, leluhur Laut Qi terbang ke langit, menatap raksasa jiwa hitam itu pada ketinggian yang sama. Jurus pembunuh abadi, Gunung Nafas Qi. Gemuruh. Sebuah gunung tembus pandang besar yang tercipta dari arus udara turun dan langsung menekan ke bawah. Jurus ini pernah digunakan oleh Duke Long, itu adalah bagian dari warisan sejati asal primordial, berhasil mengirim Raja Sejati Gunung Ungu terbang. Saat ini, dengan leluhur Laut Qi menggunakannya, kekuatannya tidak bisa diremehkan. 100 pasang lengan menghalangi Gunung Qi, mengeluarkan suara keras. 5 jari tajam dari masing-masing tangan hantu mencengkeram. Gunung Arus Qi bertahan selama beberapa saat sebelum pecah. Leluhur Laut Qi menggerutu, dia terpaksa mundur. Tetapi jiwa hantu tidak membiarkannya pergi, kepala yang marah itu meraung keras dan memuntahkan sungai jiwa yang agung. Sungai jiwa itu terbuat dari hantu yang tak terhitung jumlahnya dan roh pendendam, mereka berteriak dalam penderitaan dan keputusasaan, menyebabkan seluruh medan perang membeku sejenak. Melihat kekuatan gerakan ini, leluhur Laut Qi mengerti bahwa gerakan ini luar biasa. Kekuatannya berkali-kali lipat lebih tinggi daripada peledakan diri binatang buas jiwa yang tak terlupakan sebelumnya. Pada saat ini, jiwa hantu telah menggunakan kekuatan sejatinya. Dia tidak hanya berubah menjadi raksasa jiwa hitam, dia bahkan mengubah gerakan pembunuhnya. Setiap serangan menjadi jauh lebih kuat, semuanya ganas dan menakutkan. Leluhur Laut Qi melambaikan tangannya, 2 tangan terbang keluar dari lengan bajunya yang lebar. Jari telunjuk dan jari tengahnya terentang dan menggambar lingkaran di udara, menyebabkan angin dan awan bergerak. Jurus pembunuh abadi, Gunting Arus Qi. Arus Qi tembus pandang keluar dari lengan bajunya, bergerak cepat. Arus Qi ini tampak lemah tetapi sangat tajam, membentuk lengkungan di langit sebelum berkumpul membentuk sungai Arus Qi tembus pandang. Dengan suara keras, sungai Gunting Arus Qi menghantam sungai hantu pendendam. Gunting Arus Qi dipaksa mundur tetapi sungai jiwa juga mengalami beberapa kerusakan, ia masih bisa bergerak saat dengan cepat mendekati leluhur Laut Qi. Lu Weiyin berteriak saat ia mengaktifkan medan perang, menciptakan perisai batu yang mencegat sungai jiwa di titik lemahnya. Wajah leluhur Laut Qi sudah memerah,
Itu adalah pertarungan kekuatan yang sulit. Ia dengan cepat menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Jiwa spektral, mengapa kau tidak akan mati? Pada saat yang sama, King Chou berteriak saat ia mendekat dari kiri. Di sebelah kanan jiwa spektral raksasa, Wu Shuai tanpa kata-kata memanipulasi semut pasukannya yang menekan seperti awan hitam, menyerang kepala jiwa spektral raksasa. Diserang dari kiri dan kanan. Spectral Soul tidak bergerak, 300 pasang lengan melawan King Chou sementara 100 pasang lengan menyerang Wu Shuai. King Chou bertarung tanpa mempedulikan nyawanya, ia maju tanpa henti. Spectral Soul mencibir saat jari-jari tangannya berkumpul menjadi bentuk tombak tajam, gerakan ini melawan binatang buas jiwa. Pada saat berikutnya, 100 pasang lengan menusuk tubuh King Chou, darah hijau hitam mengalir keluar dan mewarnai medan perang. Melihat darah ini, cahaya terang bersinar di wajah kepala Spectral Soul yang marah. Dia mencibir dingin, binatang jiwa tidak memiliki darah, tetapi tubuhmu tampaknya telah berubah di bawah pengaruh pemurnian Gu kebencian. Menarik, setelah pertempuran ini, aku akan membedah tubuhmu sebelum mencoba penelitian yang baik dan menyeluruh. Dengan kata lain, Spectral Soul sepenuhnya percaya diri dalam mengalahkan King Chou. King Chou menggeram kesakitan, lehernya yang seperti ular meronta dengan kuat, raungannya hampir memecahkan gendang telinga para dewa. Seluruh tubuhnya mengeluarkan asap hitam, hampir sama dengan Spectral Soul. Tidak hanya itu, ia membuka mulutnya dan menembakkan lebih dari 10 bola jiwa berwajah manusia yang diselimuti petir. Segala macam serangan mendarat pada Giant Spectral Soul, itu seperti angin yang bertiup di pohon, meskipun daunnya bergerak, batangnya tetap diam dan tidak bergerak. Lengan Spectral Soul yang menusuk King Chou mendorong lebih dalam, mencoba menghancurkan tubuhnya dari dalam. King Chou terus-menerus berteriak, tubuhnya terluka parah oleh jiwa hantu, tidak dapat melepaskan diri, darahnya mengalir seperti sungai, ini adalah pemandangan yang mengerikan. Melihat ini, Wu Shuai yang mengolah jalur perbudakan dan memiliki tubuh yang lemah tidak berani mengambil risiko, dia segera mundur. Dia memutuskan bahwa kecuali tidak ada pilihan, dia hanya akan menyerang dari jauh. Semut-semut tentara itu berdesakan rapat dan bergerak seperti awan yang dapat berkumpul dan terbelah sesuka hati. Mereka bergegas menuju mata, hidung, dan telinga raksasa jiwa hitam itu. Kepala dingin jiwa hantu mendengus saat dia mengembuskan asap hitam dari hidungnya. Asap menyebar, kemanapun asap itu pergi, semut-semut tentara mati tanpa perlawanan, sejumlah besar dari mereka jatuh. Sekaligus, seperti yang diharapkan dari seorang mantan yang mulia iblis. Mata Dewa Iblis Qijue bersinar dengan cahaya terang, dia penuh dengan pujian. Jiwa hantu melepaskan kekuatan sejatinya, itu segera mengubah situasi. Meskipun Lu Weiyin dan yang lainnya memiliki keunggulan teritorial serta lebih banyak orang, mereka tetap ditekan olehnya. Spectral Soul menyerang beberapa kali untuk memblokir mereka sepenuhnya, setelah itu, dia kembali dan menatap Peaceful Soil Heavy Mountain Fortress. 400 lengan terentang dan mengepal menjadi tinju. Mereka meninju ke arah jalur bumi peringkat 8 Immortal Gu House dengan ki hitam yang menutupi tinju. Bam bam bam, setiap pukulan menyebabkan Peaceful Soil Heavy Mountain Fortress bergetar hebat. Saat tinju yang tak terhitung jumlahnya menghujani, ki hitam juga menyerbu Immortal Gu House. Segera, pecahan-pecahan mulai jatuh dari permukaan Peaceful Soil Heavy Mountain Fortress, hancur berkeping-keping. Fang Yuan dengan cepat menggunakan jurus pamungkasnya dan menambahkan cacing gu jalur bumi untuk mengisinya kembali. Namun masalah lain datang pada saat yang sama, di dalam lubang abadi berdaulatnya, kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya berubah lagi. Hampir semua tanda dao jalur surga berkumpul menjadi bola daging raksasa yang mengerikan. Bola daging itu melayang di udara, sebesar gunung, lebih dari 10 kali ukuran jiwa spektral, menghasilkan bayangan di tanah. Lubang berwarna hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan bola daging itu. Saat lubang itu mengembang, mereka memancarkan daya isap yang sangat besar, segera, tornado mulai terbentuk dari lubang-lubang ini. Saat tornado bergerak, sumber daya yang tak terhitung jumlahnya di lubang abadi berdaulat, bahkan manusia varian tersapu dan tersedot ke dalam bola daging itu. Seketika, geraman dan tangisan terdengar saat kematian meningkat. Bola daging itu dengan cepat mencerna mereka saat ukurannya perlahan membesar. Oh tidak, aku belum pernah melihat kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya ini sebelumnya, tampaknya juga bisa tumbuh, bisa menjadi semakin kuat. Hati Fang Yuan hancur,
Dia harus menghadapi serangan jiwa spektral dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya di lubang abadinya. Salah satu dari keduanya membutuhkan perhatian dan kekuatan penuhnya, tidak ada orang lain yang dapat membantunya dalam hal ini. Fang Yuan tidak dapat mengurus kedua hal tersebut, ia harus memilih apa yang harus dikorbankan. Benteng gunung berat tanah damai masih dapat bertahan beberapa lama, tetapi jika aku membiarkan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya tumbuh lebih jauh, itu akan melampaui batas kemampuanku. Menyadari masalah yang lebih besar yang dihadapi, Fang Yuan memilih untuk menghadapi kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya. Sebagian besar perhatiannya ditempatkan pada celah abadi yang berdaulat, manipulasinya terhadap benteng gunung berat tanah damai menjadi sedikit lebih lambat. Raja binatang tempur telah terbangun. Ia menyeret tubuhnya yang terluka dan berdiri sambil menggertakkan giginya, mendengarkan perintah Fang Yuan. Suer mengendalikan situasi di tanah, menggunakan formasi kristal es untuk menahan hisapan tornado. Monster bola daging itu melayang ke arahnya perlahan sambil tetap kokoh seperti gunung, ada tekanan besar yang diberikan pada Suer. Jurus pembunuh abadi tanda surgawi yang tak terkendali masih aktif, Fang Yuan tidak berhenti menggunakannya bahkan untuk sesaat. Tetapi sekarang, efeknya telah jatuh ke titik terendah. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan di benak Fang Yuan, bagaikan lautan yang bergolak, pemandangannya spektakuler. Fang Yuan mengerjakan banyak tugas, pertama-tama ia mengaktifkan jurus pamungkas jalur kebijaksanaan, jumlah pikirannya tiba-tiba meluas, bahkan pikirannya tampak kecil jika dibandingkan. Sejumlah besar pikiran bertabrakan, memungkinkan Fang Yuan untuk berpikir tajam, ia kini mampu menggunakan jurus pamungkas lainnya. Tidak ada pilihan lain, Fang Yuan mengaktifkan formasi jalur manusia untuk mengganggu campur tangan Dao Surgawi. Saat formasi itu aktif, formasi itu menciptakan suara mendengung karena bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Pada langkah ini, lebih dari separuh pikiran Fang Yuan sudah dikeluarkan. Jika ini terus berlanjut, konsumsi pikiran akan melebihi produksi. Dia akan segera kehabisan pikiran dan Fang Yuan akan langsung berubah menjadi idiot. Fang Yuan menggertakkan giginya tetapi tidak panik, dia sudah siap untuk ini, ada banyak keinginannya dalam formasi jalur manusia. Keinginan Fang Yuan mengambil alih formasi saat beroperasi, memungkinkan pikirannya terkumpul lagi. Fang Yuan hanya perlu melakukan langkah pertama untuk mengaktifkan formasi. Lagi, teriak Fang Yuan dalam hati saat dia mengaktifkan jurus pembunuh jalur kebijaksanaan lagi. Pikiran dalam benaknya meledak lagi seperti tsunami, jumlahnya terus meningkat, hampir memenuhi seluruh pikirannya. Bagi Dewa Gu jalur kebijaksanaan, memiliki terlalu banyak pikiran adalah ide yang buruk, mereka akan menghabiskan semua ruang dalam pikiran dan mencegah terjadinya tabrakan, itu adalah skenario terburuk. Fang Yuan tidak melakukan sesuatu yang bodoh, ini adalah bagian dari harapannya. Melihat pikiran-pikiran ini akan memenuhi benaknya, ia memusatkan perhatiannya pada lautan awan di langit. Itu adalah lautan awan yang besar dan lebar. Ini adalah jurus pembunuh. Jurus pembunuh ini adalah kartu truf Fang Yuan, dan sebenarnya ini adalah metode ofensif terkuatnya saat ini. Jurus pembunuh abadi, lautan ki tak terbatas. Jurus ini, mistis. Setelah dimodifikasi oleh Fang Yuan, jurus ini tidak hanya menggunakan Gu abadi peringkat 8 ki besar sebagai intinya, tetapi juga memiliki lebih dari 10 Gu abadi jalur ki tambahan, serta ratusan ribu Gu fana dasar. Bahkan ada material abadi jalur ki yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan jurus ini. Jurus ini, luar biasa. Jurus ini dapat menggunakan semua jenis ki di dunia ini, ki kehidupan, ki kematian, ki pedang, ki bilah, ki senja, ki fajar, semakin banyak material abadi jalur ki yang tersimpan di dalamnya, semakin kuat jurus ini. Ketika digunakan secara ofensif, jurus ini akan menggunakan esensi abadi dan material abadi. Ketika digunakan secara defensif, jurus ini akan menyerap arus ki eksternal. Jurus ini, kuat dan tak terhentikan. Qi Xiang meninggalkan jurus ini, sehingga gua surga Qi Xiang selamat dari banyak kesengsaraan setelah kematiannya. Segudang kesengsaraan, sebagian besar Dewa Gu peringkat 8 di dunia ini bahkan tidak berani menantang segudang kesengsaraan pertama mereka. Mereka dengan putus asa menunda waktu di celah abadi mereka. Namun, roh surgawi Gua Surga Qi Xiang dapat menggunakan jurus ini untuk melewati segudang kesengsaraan berulang kali. Setelah mencaplok Gua Surga ini, Fang Yuan menggunakan cahaya kebijaksanaan untuk mengubah lautan Qi yang tak terbatas sebelum perang takdir. Setelah itu,
Selama pertempuran ini, ia menggunakan jurus ini untuk menghancurkan dinding ki primordial dan mengejutkan semua orang, termasuk Dewa Gu, di 5 wilayah. Dinding ki primordial adalah ciptaan asal primordial, tidak hanya memiliki Gu abadi jalur ki tetapi juga bahan abadi jalur ki. Jalur ki memiliki satu sifat, ia dapat menggunakan bahan abadi jalur ki sebagai pengganti cacing Gu untuk melakukan gerakan mematikan. Fang Yuan menggunakan lautan ki yang tak terbatas untuk menghancurkan dinding ki primordial, ia juga menyerap sejumlah besar bahan abadi jalur ki di dalam dinding ki. Setelah pertama kali, Fang Yuan menghancurkannya lagi untuk kedua kalinya. Belum lama ini di pengadilan surgawi, ia menggunakan lautan ki tak terbatas untuk menyerap arus ki material abadi di dinding ki primordial, menghancurkannya. Setelah menyerap dua dinding ki dan dengan penjelajahan Fang Yuan di Gua Surga Laut Ki, ia memperoleh sejumlah besar arus ki material abadi, yang menyebabkan penyimpanan lautan ki tak terbatas meningkat ke jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan demikian, kekuatan gerakan ini mencapai tingkat yang terasa menakutkan bahkan bagi Fang Yuan. Sesuai keinginan Fang Yuan, ia melepaskan gerakan pembunuh lautan ki tak terbatas. Pilar ki sangat tebal, mencapai tingkat yang belum pernah terlihat sebelumnya, bahkan Qi Xiang akan terkesiap melihat keagungannya sekarang. Tidak hanya itu, pilar Qi itu ditutupi lapisan cahaya keemasan yang bersinar, memancarkan perasaan tangguh, sangat mendominasi. Sebelum pilar Qi putih menghantam monster bola daging itu, sebuah kekuatan mengerikan bekerja padanya dari segala arah, melumpuhkan monster bola daging itu di udara. Ledakan. Pilar ki putih itu menabrak monster bola daging itu seperti monumen yang jatuh, sebelum menerobosnya dengan keras. Suara besar yang tercipta bahkan membuat Suer yang berada jauh dari medan perang menjadi tuli. Pilar ki itu memiliki cahaya putih yang kuat, Suer, yang bersembunyi di formasi kristal es harus menutup matanya agar tidak dibutakan. Monster bola daging itu tidak dapat menahan kekuatan pilar ki, ia ditekan di padang rumput mini Northern Plains. Rumput dan tanah padang rumput itu telah lama terhempas oleh tornado yang mengamuk sebelum pilar ki menghantam. Dengan demikian, monster bola daging itu ditekan ke padang rumput tandus oleh pilar ki yang tak terhentikan. Saat bumi berguncang, ratusan retakan terbentuk di bawah monster bola daging itu, menyerupai jaring laba-laba. Pilar ki putih masih terus menyerang, ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan gunung dan membelah lautan. Monster bola daging besar yang terbuat dari kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya itu tertekan ke tanah seperti anak ayam yang tak berdaya, tidak mampu melawan. 10 kaki, 20 kaki, 30 kaki. Saat monster bola daging itu tenggelam ke tanah, tubuhnya menjadi semakin kecil. Ia terus dihancurkan oleh pilar ki putih sedikit demi sedikit. Lubang-lubang hitam di sekujur monster raksasa itu tertutup, ia mencoba meringkuk, tangisan menyedihkan terdengar dari dalam tubuhnya. Ini adalah tangisan kehendak surga. Pilar ki putih itu bertahan selama 20 napas waktu sebelum memudar. Tidak hanya lautan awan di langit menyusut 80%, awan yang tersisa jarang dan tipis. Fang Yuan dengan cepat menyingkirkannya. Tetapi monster bola daging itu dalam kondisi yang lebih buruk, tubuhnya yang seperti gunung telah menyusut seukuran istana naga. Monster bola daging itu tidak bergerak, ia tetap berada di dalam lubang seperti mayat. Lubang ini lebih dari 1000 kaki dalamnya. Tubuh utama Fang Yuan bernapas dengan kasar, otaknya terasa sakit setiap kali ia bernapas. Untuk menggunakan jurus ini, ia mengerahkan pikirannya hingga batas maksimal, ia menggunakan terlalu banyak pikiran, di luar kemampuan pikirannya. Ribuan kesengsaraan yang tercipta dari 3000 tanda dao jalur surga akhirnya berhenti untuk pertama kalinya. Seolah-olah ia dipukul hingga terkejut oleh Fang Yuan. Kesempatan itu langka, Fang Yuan dengan cepat mempercepat tindakannya dan menggunakan tanda surgawi yang tak terkendali untuk menyempurnakan tanda dao jalur surga. Dalam waktu singkat, Fang Yuan menyempurnakan lebih dari 100 tanda dao jalur surga. Bersama dengan perolehan sebelumnya, ia telah menyempurnakan lebih dari 160 tanda dao jalur surga. Ketika Fang Yuan menyempurnakan lebih dari 200 tanda dao jalur surga, dao surgawi akhirnya bereaksi. Bola daging di dalam lubang menghilang saat mulai turun hujan es. Namun, meskipun Fang Yuan dapat memanfaatkan kesempatan ini, ia hanya dapat mempertahankan situasi ini karena ia terpaksa mengalihkan perhatiannya kembali ke dunia luar. Benteng gunung berat tanah damai rusak parah hingga tidak dapat diperbaiki, serangan jiwa hantu raksasa meningkat frekuensinya, ia telah membuat kemajuan besar.
Jiwa hantu bersumpah untuk membunuh Fang Yuan, Lu Weiyin dan yang lainnya mencoba menahannya tetapi jiwa hantu raksasa mengabaikan serangan mereka dan menahannya, sambil mempertahankan daya tembaknya pada Fang Yuan. Meskipun Fang Yuan melakukan yang terbaik untuk memperbaiki rumah gua abadinya, situasinya semakin memburuk. Bam! Benteng gunung berat tanah damai tidak dapat menahannya lagi, sebuah lubang tercipta, terhubung keluar. Melalui lubang ini, keempat mata Giant Spectral Soul memancarkan niat membunuh yang dingin saat dia melihat Fang Yuan yang sedang duduk di dalam. Dia melihat ekspresi Fang Yuan pucat setelah melepaskan lautan Qi yang tak terbatas. Fang Yuan dalam kondisi yang buruk sekarang. Spectral Soul menyadari sesuatu, pengalaman pertempurannya yang sangat mendalam telah membuat keputusan untuknya. Sama seperti Fang Yuan, dia akan menggunakan kartu trufnya. Jurus pembunuh abadi, It Heart. Aku memahami jurus ini di tahun-tahun terakhirku dari U003C, U003T Legends of Renzu, U003E, U003E. Fang Yuan, ini sudah berakhir. Benteng gunung berat tanah damai saat ini tidak memiliki cara untuk memblokir serangan ini. Spectral Soul melonjak dengan niat membunuh. Dan seperti yang dia katakan, pada saat berikutnya, Fang Yuan mendengus, wajahnya menjadi terdistorsi, dia memegang dadanya dengan kesakitan. Rasa sakit yang hebat di hatinya terasa seperti digigit oleh binatang buas. Renzu menatap kepala kerangka itu, selanjutnya, aku akan memakan bagian terpenting dari tubuh Predicamen. Sronggu tertawa, ini langkah bodoh. Oh manusia, pilihanmu sangat bodoh. Predicamen mengguncang tubuhnya saat menyusut. Pada saat yang sama, banyak kesengsaraan terbang keluar dari lehernya dan menyerang Renzu. Kesengsaraan itu seperti api, membakar tulang-tulang Renzu. Kesengsaraan itu seperti palu, menyerang Renzu saat tulang-tulangnya retak. Kesengsaraan itu seperti angin dan hujan, menyapu tubuh Renzu yang sendirian. Kesengsaraan itu seperti kilat yang menyambar, menyerang Renzu terus-menerus. Virgo berteriak, oh surga, ini terlalu menakutkan, manusia itu pasti akan mati pada tingkat ini. Kurage Gu menyemangati, oh manusia, jangan takut. Gudiri dan Gu Sikap berteriak bersama, aku sangat kuat, semua kesengsaraan hanyalah gerimis, semuanya adalah angin sepoi-sepoi yang tidak berarti. Gu yang lemah, Gu pengkhianatan, dan Gu ketakutan terbang bersama, ingin melarikan diri bersama Renzu, oh manusia, cepat lari. Jangan percaya pada kata-kata Gudiri, dia sudah tertipu. Renzu terjebak dalam kesengsaraan, dia tidak bisa melarikan diri. Ketika kesengsaraan membayangi Anda, itu bukan masalah sederhana untuk melarikan diri. Ini terlalu menakutkan, ayo pergi, lupakan manusia. Gu yang lemah, Gu pengkhianatan, dan Gu ketakutan terbang bersama. Kalian pengkhianat. Gudiri sangat marah, dia mencengkeram ketiga Gu ini dan menggigit mereka semua. Ketiga Gu terluka tetapi mereka tidak dihentikan oleh Gudiri, mereka dengan cepat melarikan diri dari Renzu. Gudiri ingin mengejar mereka tetapi Gu aturan dan regulasi mendesak, jangan mengejar mereka. Melarikan diri saat kesengsaraan menyerang karena takut dan lemah, mengkhianati diri sendiri dan keberanian dalam prosesnya, itu hanya akan menyebabkan kematian. Bukankah lebih baik mereka pergi? Gu yang lemah dan Gu pengkhianatan tidak dapat membantu kita, seperti halnya Gu rasa takut, jika kesengsaraan tidak muncul, rasa takut tidak akan ada gunanya. Tetapi karena kesengsaraan ada di sini sekarang, rasa takut hanya akan menyebabkan rasa sakit yang lebih besar pada manusia. Kau benar sekali. Gu diri berhenti. Gu harapan berkedip dengan cahaya saat menopang Renzu, oh manusia, selama kau masih memiliki harapan di hatimu selama kesengsaraan, masih akan ada harapan dalam situasi ini. Gu yang kuat tidak bisa berhenti tertawa, oh manusia, kau benar-benar menyedihkan, kau dengan mudah percaya pada kata-kata harapan. Tidakkah kau tahu, hanya memiliki harapan selama kesengsaraan hanya akan menyebabkannya berlanjut lebih lama, harapan adalah hal yang memperpanjang rasa sakit seseorang. Ketika kau berhenti memiliki harapan, kau akan merasa santai dalam kesengsaraan. Renzu tidak berbicara, dia menahan serangan kesengsaraan dengan susah payah. Tidak peduli seberapa bungkuk tubuhnya, dia tidak jatuh. Gu kuat segera menemukan alasannya, di kaki Renzu, ada sepasang sayap yang berdiri sendiri. Meskipun sayapnya kecil, mereka mengepak dengan keras kepala, membantu Renzu untuk berdiri meskipun semuanya. Gu kuat terus melemahkan semangat Renzu, oh manusia, aku mulai mengagumimu.
Sayang sekali kamu akan segera jatuh, lihat tulang-tulangmu, mereka sekarang ditutupi retakan karena kesengsaraan. Renzu terdiam. Awalnya, tulang Renzu berkilau dan utuh, tidak ada retakan sama sekali. Sekarang, kerangkanya ditutupi retakan, sepertinya akan hancur kapan saja. Semua cacing Gu lainnya terdiam, hanya harapan Gu yang memberi cahaya. Oh manusia, jangan menyerah. Kesengsaraan tidak menakutkan, hal yang paling menakutkan adalah orang yang telah kehilangan harapan. Cahaya harapan Gu menembus celah-celah tulang Renzu, ke dalam sumsum tulangnya. Dalam kehidupan setiap orang di dunia ini, retakan akan selalu terbentuk di beberapa titik, tetapi saat itulah cahaya harapan akan bersinar. Tulang-tulang Renzu menyerap cahaya harapan, mereka mulai menelan kesengsaraan di sekitarnya. Setiap retakan seperti mulut yang besar, semakin besar retakannya, semakin besar mulutnya, dan semakin banyak kesengsaraan yang bisa dilahapnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Sronggu sangat terkejut. Semakin banyak kesengsaraan yang dilahap kerangka Renzu, semakin kuat dan kokoh tulangnya. Kesengsaraan dapat menghancurkan orang, tetapi mereka juga dapat menguatkan diri sendiri. Kesengsaraan menjadi lebih ganas saat tulang-tulang Renzu terbakar dalam api, menjadi emas yang menyilaukan. Renzu mulai meluruskan punggungnya, dia mengangkat kepalanya dan membusungkan dadanya. Setelah menanggung siksaan yang tak terhitung jumlahnya, kerangkanya bersinar seperti pilar emas, dia berdiri tepat di dalam kesengsaraan. Ini adalah kerangka emas kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya. Dan di kepala kerangka Renzu, sebuah mahkota tumbuh secara alami, itu adalah mahkota tulang penghubung surga. Semua kesengsaraan dan bencana yang diderita orang-orang akan menjadi mahkota pencapaian mereka di masa depan. Meskipun kesengsaraan belum berakhir, Renzu sudah dapat berbicara saat ini. Aku tahu, takdir memiliki pengaturan, kesengsaraan adalah pengaturan yang dibuatnya untuk orang-orang. Tetapi aku dapat bertahan, kesengsaraan apapun yang tampaknya tak tertahankan sebenarnya dapat kutahan. Gu kuat terkejut dan bingung. Gu diri menyadari saat ini, aku mengerti. Oh manusia, kamu adalah seseorang yang berjalan keluar dari jurang biasa. Itulah sebabnya kamu dapat menanggung kesengsaraan yang mustahil untuk ditanggung ini. Sronggu melihat bahwa kesengsaraan tidak dapat mengalahkan Renzu. Ia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Oh manusia, jangan lupa, selama kau memiliki harapan Gu, kesengsaraan ini tidak akan berhenti. Apakah kau akan menunda taruhan kita dari sebelumnya? Aku tidak peduli. Aku akan menganggapnya seolah-olah kau telah melewati kesengsaraan. Sekarang, giliran kami untuk memakanmu. Bagian mana dari diriku yang ingin kau makan? Renzu mendesah. Sronggu tertawa keras, menunjuk ke dada Renzu. Selanjutnya, aku akan memakan hatimu. Renzu sedikit gemetar, pilihan Sronggu terlalu fatal, bagaimana mungkin manusia bisa hidup tanpa hatinya? Cepat keluarkan semua hatimu, mari kita makan. Sronggu berteriak kegirangan. Renzu mendesah saat ia ragu-ragu, sebelum mengeluarkan hati simpati. Sronggu langsung meletakkan hati simpati ke leher Predicamen saat hati itu jatuh ke perutnya. Perut Predicamen sedikit mengembang. Ketika dihadapkan dengan kesulitan, orang seringkali kehilangan hati simpati mereka terlebih dahulu. Renzu mengeluarkan jantung kemuliaannya, Predicamen memakannya saat perutnya mengembang lagi, tampaknya ia mengalami masalah dalam mencernanya. Renzu mengeluarkan jantung aslinya selanjutnya. Oh Hopgu, pergilah sekarang. Aku tidak ingin melibatkanmu. Hopgu bersemayam di jantung asli Renzu, ia tidak terbang keluar, sebaliknya ia berkata, aku tidak akan pergi, ini rumahku. Oh manusia, lemparkan saja aku bersamanya, aku tidak menyalahkanmu. Renzu tidak punya pilihan, saat Gu yang kuat menyerbunya, ia memberikan jantung aslinya kepada Predicamen sebagai makanan. Setelah Predicamen memakannya, perutnya mengembang lagi. Predicamen seringkali menyebabkan orang kehilangan harapan juga. Cepat, wahai manusia, keluarkan jantung terakhirmu dan mari kita makan. Gu kuat menunjuk jantung kesepian di dada Renzu. Renzu ragu-ragu karena dia merasa gelisah, jantung kesepian tidak hanya berisi Gu dirinya, tetapi juga jantung terakhirnya. Tanpa jantung ini, Renzu mungkin akan mati. Gu kuat tertawa dan mengancam, cepat. Jika kamu tidak mengeluarkannya sendiri, kami akan bergerak dan memakanmu seluruhnya. Gu diri telah tertipu, ia berseru dengan acuh tak acuh, wahai manusia, berikan saja kepada mereka. Aku tidak peduli, kamu juga tidak akan mati. Kami yang terkuat, berikan padaku.
Gu kuat meraih jantung kesepian di tangan Renzu dan memasukkannya ke perut Predicamen melalui lehernya yang terbuka. Pada titik ini, Renzu kehilangan semua jantungnya. Dia jatuh ke tanah, kehilangan semua tanda kehidupan, dia tidak bisa berdiri lagi. Renzu meninggal. Wahai manusia, kamu mati, kami telah mendapatkan kembali kebebasan. Aturan dan peraturan Gu terbang menjauh. Tidak ada yang bisa dilakukan. Manusia itu menghadapi kesulitan terbesar dalam hidupnya. Gu keberanian dan Gu tepi juga terbang menjauh. Di mayat Renzu, hanya Gu diri yang tersisa, terbang di sekelilingnya. Gu sikap juga ingin pergi, tetapi Gu diri mencengkeramnya, memaksanya untuk tetap tinggal. Gu kuat tertawa gembira, hahaha, oh manusia, kau sama sekali tidak mengesankan. Kesulitan, ada apa? Kesulitan yang dialami Gu kuat mencengkeram perutnya yang membuncit saat berguling-guling di tanah kesakitan. Kesepian sangat sulit dicerna, semakin kuat kesulitan, semakin kesepian yang akan dirasakan. Ledakan, tiba-tiba, perut kesulitan itu pecah. Hati Renzu yang kesepian, kulit dan dagingnya menyatu untuk menciptakan seorang anak laki-laki. Gu kuat terperangah, siapa kau? Anak laki-laki itu berkata, aku putra Renzu, bela diri sejati kekuatan besar. Sebelum menyelesaikan kata-katanya, dia melompat dan mencengkeram Gu kuat. Gu yang kuat mencoba melawan sementara Gu yang sebenarnya menggunakan kesempatan itu untuk mendekati dan menggigitnya. Gu yang kuat terluka, dan melemah. Mau ke mana kau? Teriak Great Strength True Martial, dia meraih Gu yang kuat dan menjejalkannya ke dadanya. Gu yang kuat masuk ke dadanya dan terpenjara di dalam hatinya, tidak bisa melarikan diri. Jangan sia-siakan usahamu, ini adalah hatiku yang penuh ambisi, kau tidak bisa melarikan diri. Great Strength True Martial tertawa. Kemudian, dia menemukan hati Renzu yang lain dari mayat Predicamen dan menaruhnya kembali ke dadanya. Renzu hidup kembali. Tidak dapat disangkal, hati seseorang adalah sumber vitalitas mereka, salah satu kelemahan paling fatal tubuh manusia. Jurus pamungkas jalur makanan, Eat Heart yang diciptakan oleh Spectral Soul, merupakan ciptaan yang lebih hebat daripada rasa pahit dan menelan kekalahan. Bahkan jika kedua jurus ini mengenai musuhnya, mereka hanya dapat mengubah keseimbangan antara menang dan kalah. Sementara itu, Eat Heart merupakan serangan yang mematikan, sekali terkena serangan tanpa persiapan yang matang, dapat menentukan hasilnya hampir seketika. Ini adalah metode yang dapat mengklaim kemenangan. Fang Yuan terkena serangan. Peaceful Soil Heavy Mountain Fortress memiliki pertahanan yang luar biasa tanpa diragukan lagi. Namun di antara semua jalur Gu Immortal, jalur makanan sangat tersembunyi, hanya ada sedikit tindakan defensif untuk melawannya. Jadi, selama perang takdir, Gu Immortal Western Desert tidak memiliki pilihan untuk melawan jurus pamungkas pengadilan surgawi, duduk dan memakan gunung hingga kosong, mereka semua terkena serangannya. Fang Yuan juga memiliki warisan jalur makanan. Ia juga tahu bahwa Spectral Soul memiliki pencapaian yang mendalam dalam jalur makanan. Peaceful Soil Heavy Mountain Fortress dibangun oleh Fang Yuan, awalnya ia dapat bertahan melawan jalur makanan. Namun sekarang, Spectral Soul membuat lubang di Peaceful Soil Heavy Mountain Fortress ini. Bahkan benteng gunung berat tanah damai yang lengkap akan kesulitan menghalangi gerakan mematikan Eat Heart sepenuhnya, Fang Yuan tetap akan terpengaruh. Pada saat ini, perasaan kematian yang intens menyerang Fang Yuan. Dia tidak bisa melawan, dia tidak punya cara untuk melawan. Dao surgawi di celah abadi yang berdaulat tampaknya telah memperhatikan hal ini, ia berhenti memunculkan banyak kesengsaraan baru saat tanda-tanda Dao tersebar di seluruh celah, mencoba menahan seluruh tubuh Fang Yuan. Fang Yuan tidak dapat menggunakan metode pertahanan apapun, dia hanya bisa menunggu kematian. Lu Weiyin melihat bahwa situasinya buruk, dia dengan cepat mengaktifkan medan perang jalur bumi, pasir kuning berkumpul menjadi naga yang melingkari jiwa spektral raksasa, meremas dan mencoba melumpuhkan jiwa spektral. Jiwa spektral tersenyum dingin, ratusan lengan menghalangi mereka saat dia bertahan dengan mudah. Keempat matanya masih menatap Fang Yuan, sebagian besar perhatiannya dihabiskan untuk mempertahankan Eat Heart. Oh tidak, hati Lu Weiyin tenggelam. Leluhur Laut Qi dan Wu Shuai juga merasakan hawa dingin mengalir di tulang belakang mereka. Mereka mencoba menyerang dengan putus asa, tetapi jiwa spektral bahkan tidak berbalik sejenak. Jiwa spektral lebih suka menderita luka berat untuk memanfaatkan kesempatan ini. Dia ingin Fang Yuan mati apapun yang terjadi. Apakah semuanya akan berakhir seperti ini?
Pikiran Fang Yuan masih cukup kosong, dia tidak punya banyak pikiran tersisa. Ini adalah akibat dari penggunaan Laut Qi yang tak terbatas. Jiwa spektral terlalu kuat, layak untuk mantan Demon Venerable. Pria yang tak terkalahkan di dunia ini selama eranya. Selama waktu itu, dia membunuh hingga dunia diselimuti kegelapan. Tak seorang pun berani bersuara, semua makhluk hidup di dunia hanya bisa gemetar di bawah bayangannya. Hanya sampai kemunculan Dewa Bumi Surga, dia menghabiskan seluruh hidupnya untuk menyembuhkan luka dan bekas luka di hati orang-orang. Sebelum jiwa hantu mengerahkan seluruh kekuatannya, kekuatan tempurnya tidak jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain, tetapi dia masih memiliki kendali yang kuat atas situasi tersebut. Setelah dia menggunakan kekuatan penuhnya, kekuatan tempurnya meningkat pesat, dia langsung melampaui semua orang. Hal yang paling menyedihkan adalah bahwa setiap keputusannya memiliki efek langsung, dia tidak memberi musuhnya kesempatan untuk pulih, tidak ada cara bagi mereka untuk bertahan hidup. Tidak, bahkan jika hanya ada sedikit harapan, aku harus melakukan yang terbaik. Fang Yuan tidak dapat menggunakan metode apapun, bahkan jika dia dapat menggunakan jurus pamungkas, dia tidak dapat memblokir jurus pamungkas memakan hati. Kecuali jika itu adalah segel perlindungan aliran balik. Rasa sakit di wajah Fang Yuan menghilang, bibirnya melengkung saat dia memperlihatkan senyum misterius. Itu sangat tidak biasa. Pada saat berikutnya, dia berteriak keras, jika kamu tidak mengambil tindakan sekarang, kapan kamu akan mendapatkan kesempatan lain? Qi Jue, sepasang pupil spektral Soul membesar, sementara sepasang mata lainnya menyipit, apakah Fang Yuan mencoba menipuku? Tidak, tunggu, salah satu kepalanya menoleh, dia melihat Demon Immortal Qi Jue menyerang. Ledakan, Demon Immortal Qi Jue mengaktifkan jurus pamungkasnya, silen di atas kepalanya terbang turun seperti komet, menabrak punggung Spectral Soul. Spectral Soul sangat terpengaruh, dia juga jatuh ke tanah. Puff puff puff, banyak lubang muncul di tubuhnya, itu seperti balon yang mengempis, ki jiwa gelap dimuntahkan dari lubang ke arah luar. Tidak hanya itu, 100 lengan Spectral Soul segera jatuh ke tanah seperti cabang-cabang pohon yang membusuk. Demon Immortal Qi Jue mengambil silen saat dia mundur, berjaga-jaga terhadap serangan balasan Spectral Soul. Dasar bodoh. Spectral Soul menginjak tanah saat suara keras bergema, dia akhirnya menstabilkan pijakannya. Bahkan seseorang seperti dia yang telah hidup begitu lama menjadi marah saat ini, dia akan membunuh Fang Yuan tetapi sekutunya benar-benar menyerangnya. Demon Immortal Qi Jue melayang di udara, menatap Spectral Soul dengan kewaspadaan yang mendalam. Dia pertama-tama mengerutkan kening saat dia mengingat ekspresi Fang Yuan. Jelas bahwa Fang Yuan melakukan itu dengan sengaja sehingga Spectral Soul akan memperlihatkan kelemahannya. Apakah Fang Yuan benar-benar kehabisan akal saat itu? Tidak, ini lebih mungkin tipuan Spectral Soul untuk mengalihkan perhatianku. Sebenarnya, bahkan jika aku tertipu, pada titik ini, aku hanya bisa terus menyerang Spectral Soul. Demon Immortal Qi Jue segera mengambil keputusan. Dengan hati yang hancur, Spectral Soul mengalami serangan balik. Selama waktu ini, Fang Yuan dengan cepat memperbaiki benteng gunung berat tanah damai, paling tidak, dia memperbaiki lubang di sana. Sambil memulihkan diri, Fang Yuan tidak lupa menyerang dengan kata-kata, jiwa hantu, jangan terlalu marah sekarang, sebenarnya, sebelum kamu menghubungi Qi Jue, aku sudah mencapai kesepakatan dengannya. Kamu membuat kesepakatan, tidak mungkin, aku memeriksa secara diam-diam, kamu tidak memiliki perjanjian aliansi apapun. Balas jiwa hantu, aku baru saja dihidupkan kembali, aku tidak akan mempercayai metode jalur informasi apapun. Oh jiwa hantu, kamu menggodaku dengan keuntungan, tetapi Fang Yuan melakukannya lebih awal. Dan, dia jauh lebih murah hati daripada kamu. Sebelum Dewa Iblis Qi Jue menyelesaikan kata-katanya, dia menyerang lagi. Sebuah gerakan pembunuh jalur Qi meletus, serangan itu menyapu jiwa hantu raksasa seperti badai. Lu Weiyin dan yang lainnya melihat ini, mereka merasa sangat gembira. Wu Shuai dan leluhur laut, Qi tidak menyadari kerjasama ini, melihat pengkhianatan Dewa Iblis Qi Jue, mereka menjadi sangat bersemangat. Situasinya tegang sebelumnya, tetapi dengan tindakan Dewa Iblis Qi Jue, situasi itu langsung berbalik menguntungkan mereka. Lu Weiyin merenung dan segera menyadari, setelah perang takdir, aku menggunakan metode Dewa Bumi Surga untuk memastikan bahwa jiwa spektral tidak hanya memperoleh kembali kebebasan tetapi juga menjadi lebih kuat. Segera setelah itu, rahasia celah abadi yang berdaulat terungkap di surga kuning harta karun.
Ketika aku menghubungi Fang Yuan secara diam-diam untuk memberitahunya, aku ingin bekerja sama dengannya untuk menangani jiwa spektral dan sekte bayangan. Tetapi awalnya, Fang Yuan tidak sepenuhnya percaya padaku. Tetapi segera setelah itu, Fang Yuan menghubungiku dan menyetujui aliansi ini. Sekarang tampaknya dia telah menghubungi Dewa Iblis Qijue dan menggunakannya untuk mengonfirmasi informasiku. Alasan mengapa Lu Weiyin berpartisipasi dalam perang takdir adalah untuk menyingkirkan sisa jiwa spektral soul untuk selamanya. Namun, bahkan setelah perang berakhir, Lu Weiyin tidak menemukan sisa jiwa spektral soul. Lu Weiyin tentu saja tidak menyerah, ia membayar harga yang sangat mahal dan menggunakan metode Paradise Earth untuk menyimpulkan kondisi spektral soul saat ini, tetapi ia tidak dapat menemukan lokasinya. Karena itu, Lu Weiyin memikirkan Fang Yuan. Jika Spectral Soul ingin mendapatkan kembali kekuatan penuh, ia harus membunuh Fang Yuan. Setelah membunuh Fang Yuan, Spectral Soul akan mendapatkan kembali janin abadi berdaulat Gu serta alam mimpi dan tingkat pencapaian pribadinya. Lu Weiyin menggunakan metode Paradise Earth dan menghubungi Fang Yuan setelah kesulitan besar, tetapi yang terakhir sangat waspada terhadapnya. Fang Yuan telah terlahir kembali. Ia tahu bahwa Lu Weiyin tidak seperti yang terlihat di permukaan dalam mendukung pengadilan surgawi. Ia memiliki tujuan pribadinya sendiri. Selain itu, karena Fang Yuan tidak melihat jiwa hantu selama perang takdir ketika ia menyerbu pengadilan surgawi, ia mempercayai beberapa bagian informasi Lu Weiyin. Segera setelah itu, rahasia tubuh abadi yang berdaulat terungkap di surga harta karun kuning. Hal itu membuat Fang Yuan semakin mempercayai kata-katanya. Setelah Dewa Iblis Qijue bangkit kembali, Fang Yuan mencoba menghubunginya secara diam-diam tetapi tidak berhasil sekalipun. Namun secara kebetulan, Dewa Iblis Qijue pergi menemui leluhur Laut Qi untuk mencari masalah. Dengan bantuan bala bantuan Qin Dingling, Fang Yuan berhasil memaksa Dewa Iblis Qijue mundur, tetapi sebenarnya, ia diam-diam membuat kesepakatan dengan Dewa Iblis Qijue. Untuk mendapatkan kepercayaan Dewa Iblis Qijue, Fang Yuan mengatakan kepadanya bahwa leluhur Laut Qi adalah penyamarannya. Dewa Iblis Qijue menguasai Fang Yuan dan segera memahami bahwa Fang Yuan tulus dalam kerja sama ini. Dewa Iblis Qijue kurang memiliki pengetahuan tentang dunia Dewa Gu saat itu. Fang Yuan memenuhi kebutuhannya, ia menggunakan berbagai warisan sejatinya sebagai barang transaksi. Demon Immortal Qijue sangat tersentuh tetapi dia masih sangat waspada, dia tidak ingin membuat perjanjian aliansi dengan Fang Yuan, dia takut Fang Yuan akan menggunakan metode jalur informasi yang tidak diketahui untuk menyakitinya. Fang Yuan tidak memaksanya, mereka akhirnya mencapai kesepakatan yang santai yang tidak dapat memiliki kekuatan menahan bagi mereka berdua. Fang Yuan memberikan warisan sejati dari berbagai jalur kepada Demon Immortal Qijue, sementara yang terakhir memberi Fang Yuan rahasia kebangkitan jalur Qi-nya. Lebih jauh, dia bahkan mengikuti pengaturan Fang Yuan dan menjual sejumlah besar bahan abadi jalur Qi di surga harta karun kuning untuk membeli warisan semua jalur. Fang Yuan mengetahui rahasia tentang kebangkitan Qijue, ia segera memperoleh terobosan besar dalam menyelesaikan buah panen Qi. Dengan demikian, leluhur Laut Qi mampu menyingkirkannya. Setelah itu, klon Fang Yuan menggunakan buah panen Qi pengadilan surgawi untuk menciptakan klon Laut Qi dengan sukses. Sebenarnya, hanya dengan pencapaian jalur Qi Fang Yuan, ia tidak dapat menyelesaikan masalah buah panen Qi secepat itu. Namun, Dewa Iblis Qijue dihubungi oleh jiwa spektral di surga kuning harta karun beberapa waktu setelah itu. Dewa Iblis Qijue sangat terkejut, setelah mendengar kata-kata jiwa spektral, ia memahami maksud Fang Yuan. Dewa Iblis Qijue dan Fang Yuan memiliki perjanjian yang longgar, mereka dapat dengan mudah saling mengkhianati. Dewa Iblis Qijue tidak akan mempertimbangkan keuntungan Fang Yuan, ia segera bernegosiasi dengan jiwa spektral secara rahasia. Namun segera, ia menyadari bahwa tawaran jiwa spektral jauh lebih rendah daripada tawaran Fang Yuan. Bagaimana mungkin seorang yang mulia iblis yang agung bisa begitu pelit? Demon Immortal Qijue awalnya merasa jijik sebelum dia merenung. Oh, aku mengerti. Spectral Soul adalah pelopor jalur jiwa, dia juga memiliki warisan sejati jalur makanan, tetapi dia ingin menyimpannya dan menolak untuk memperdagangkan keduanya. Meskipun Shadow Sect sudah ada sejak lama, mereka hanya menemukan sedikit warisan sejati yang dapat dimuliakan. Tetapi Fang Yuan adalah pion penting dari kehendak surga dan 10 orang yang dapat dimuliakan, banyak dari orang-orang yang dapat dimuliakan ini berinvestasi padanya, sehingga dia memiliki warisan sejati Red Lotus,
warisan sejati Tifing Heaven, warisan sejati Giant Sun, warisan sejati Spectral Soul, warisan sejati Reckless Savage, warisan sejati Primordial Origin, warisan sejati Genesis Lotus, warisan sejati Paradise Earth, dan warisan sejati Limitless. Selain ini, dia juga memiliki warisan sejati Langya, warisan sejati ras manusia naga, warisan sejati jalur makanan, warisan sejati jalur pedang Boking, dan masih banyak lagi. Sial, bagaimana mungkin satu orang ini memiliki begitu banyak kekayaan? Setelah Demon Immortal Kijue memahami alasannya, perasaan rumit muncul di hatinya tanpa terkendali. Fang Yuan bisa dikatakan sebagai orang terkaya dalam hal warisan sejati sepanjang sejarah. Meskipun Sekte Bayangan Spectral Soul telah mencari dalam jangka waktu yang lama, mendapatkan warisan sejati yang terhormat membutuhkan banyak waktu dan usaha, dan biasanya tidak lengkap. Setiap yang terhormat akan membuat setiap warisan dengan tujuan tertentu. Bahkan jika Spectral Soul menghancurkannya, dia tidak akan mendapatkan banyak. Keuntungan terbesarnya tetaplah warisan sejati teratai merah, dan itu diserahkan kepadanya dengan sengaja oleh Red Lotus Demon Venerable agar mereka dapat bekerja sama. Mengenai keuntungan Fang Yuan, Demon Immortal Kijue merasa cemburu, iri, dan benci. Fang Yuan terlalu kaya, meskipun Spectral Soul adalah Demon Venerable, dibandingkan dengan Fang Yuan dalam hal ini, dia terlalu miskin. Setelah memahami ini, Demon Immortal Kijue memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang Fang Yuan, tidak heran orang ini dipilih menjadi orang penting untuk menghancurkan Fate. Dia memanfaatkanku untuk bertahan melawan Spectral Soul sambil juga menyakitinya. Dia juga tahu keinginanku, jadi bahkan tanpa kesepakatan, aku tidak akan mengkhianatinya dengan mudah. Fang Yuan memiliki kekayaan yang melimpah, dia juga tahu bahwa Kijue akan melawan Spectral Soul, dia secara alami bertindak sangat murah hati. Spectral Soul dirahasiakan, dia harus berurusan dengan Demon Immortal Kijue yang licik yang menunjukkan tanda-tanda pengkhianatan ini, itu sangat kontras dengan Fang Yuan. Tentu saja, Demon Immortal Kijue tidak akan memihak Fang Yuan hanya karena ini. Dia memanfaatkan kedua belah pihak, di satu sisi, dia memberitahu Fang Yuan tentang harga yang dibayar oleh Spectral Soul, di sisi lain, dia meminta lebih banyak hal dari Spectral Soul. Demon Immortal Kijue telah berusaha mendapatkan keuntungan maksimal untuk dirinya sendiri selama ini. Hingga dia menyerang Spectral Soul sebelumnya, dia telah berinteraksi dengan kedua belah pihak. Situasi celah abadi yang berdaulat tidak optimis. Kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya berubah lagi, menjadi angin abu-abu yang tak terbatas. Kemanapun angin bertiup, abu dan percikan akan muncul, pada akhirnya, itu akan membakar dan menghancurkan segalanya, angin abu-abu akan menyapu, meninggalkan tanah kosong yang luas di belakang. Itu adalah kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya, angin abu-abu yang berhembus percikan. Tanda dao jalur surga berubah menjadi tanda dao jalur angin dan jalur api, menciptakan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya yang membuat Fang Yuan kesulitan untuk segera mengatasinya. Angin abu-abu tidak hanya muncul di 5 wilayah mini, tetapi juga memengaruhi 9 surga mini. Banyak titik sumber daya hancur, celah abadi berdaulat selalu dikembangkan oleh Fang Yuan, mencapai 20% pengembangan, tetapi sekarang, setengahnya hilang. Selama ini, Fang Yuan hanya bisa mencoba menyelamatkan orang-orang sebagai gantinya. Ada banyak manusia dan manusia varian yang tinggal di celah abadi berdaulat, mereka berkumpul di kota-kota, gunung-gunung atau lembah-lembah. Ini adalah kekayaan yang sangat besar, Fang Yuan bisa menyerahkan sisanya tetapi dia harus menyelamatkan nyawa orang-orang ini. Batuk-batuk, di dalam benteng gunung berat tanah damai, Fang Yuan terus batuk darah. Dia terluka parah. Ini adalah hasil dari gerakan pembunuh makan hati milik jiwa spektral. Adegan sebelumnya terlalu berbahaya. Jika itu berlangsung selama beberapa tarikan napas lagi, Fang Yuan akan mati. Bahkan sekarang, jika jiwa spektral menggunakan makan hati di benteng gunung berat tanah damai lagi, Fang Yuan tidak akan lolos dari kematian. Benteng gunung berat tanah damai tidak dapat sepenuhnya menahan kekuatan memakan hati. Namun, jiwa spektral tidak lagi memiliki kesempatan. Pengkhianatan Dewa Iblis Kijue mengubah seluruh situasi. Sebelumnya, Dewa Iblis Kijue memiliki tanah Si yang melawan leluhur Laut Ki, ia dapat menanggung beberapa tekanan untuk jiwa spektral. Sekarang, Dewa Iblis Kijue menjadi orang yang paling merepotkan bagi jiwa spektral untuk dihadapi. Jurus Pamungkas Abadi, ledakan tangan Ki hebat. Leluhur Laut Ki mengaktifkan jurus pamungkasnya, jiwa spektral merasakannya,
segera menggerakkan 100 lengan saat asap hitam muncul di sekelilingnya. Wajah leluhur Laut Qi memerah, ia merasa seperti sedang meremas sepotong logam yang mengembang, jurus pamungkasnya akan hancur. Jurus pamungkas abadi, Qi tanpa napas atas bawah. Pada saat yang genting, Dewa Iblis Qijue menyerang dengan jurus pamungkasnya, langsung mengenai jiwa spektral. Jiwa spektral segera merasakan napasnya tidak sinkron, aliran esensi abadinya menjadi terputus-putus, metode pertahanannya yang menahan ledakan tangan Qi hebat menjadi jauh lebih lemah. Dengan memanfaatkan kesempatan ini, leluhur Laut Qi mengerahkan lebih banyak kekuatan dalam gerakannya. Ledakan tangan Qi yang hebat berhasil digunakan, dan pada saat ini, Demon Immortal Qijue menggunakan metode tambahan untuk menggandakan kekuatan ledakan tangan Qi yang hebat ini. Jiwa hantu raksasa terlempar karena benturan tersebut saat puluhan lengan hitam meledak, tubuhnya tertutup debu dan asap, beberapa bagian tubuh Giant Spectral Soul pecah dengan lubang-lubang yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran. Dari lubang-lubang ini, Qi jiwa hitam menyembur keluar dengan cepat. Saat Qi jiwa bocor keluar, tubuh besar Giant Spectral Soul mulai menyusut dengan kecepatan yang dapat diamati. Melihat ini, mata Lu Weiyin bersinar dengan cahaya terang, tidak heran Spectral Soul menggunakan tubuh fisik untuk bertarung sebelumnya dan tidak langsung berubah menjadi raksasa. Jurus ini memberinya peningkatan kekuatan sementara tetapi tidak dapat dipertahankan lama, jurus ini juga memiliki masalah serius di dalamnya. Giant Spectral Soul dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya dan memperbaiki lubang-lubangnya, mencegah Qi jiwa bocor lebih jauh. Saat dia sembuh, dia menyerang sebagai ganti pertahanan, ratusan lengan menari-nari dan menghantam Lu Weiyin dan yang lainnya, menyebabkan mereka berhamburan dan menghindar. Spectral Soul sebenarnya bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Tetapi Lu Weiyin dan yang lainnya tenang, moral mereka meningkat saat mereka melihat harapan kemenangan. Ciptakan kesempatan untukku. Qijue Dewa Iblis tiba-tiba terpancar ke Lu Weiyin dan yang lainnya. Lu Weiyin tidak ragu-ragu, dia segera mengaktifkan medan perang, badai pasir menyembunyikan jejak Demon Immortal Qijue. Di dalam badai pasir, Demon Immortal Qijue memiliki ekspresi serius, hampir semua konsentrasinya ditempatkan di aperture abadinya. Sebuah gerakan pembunuh baru telah dipersiapkan dengan hati-hati olehnya, itu mulai terbentuk. Spectral Soul merasakan sesuatu yang salah, dia segera menyerbu ke dalam badai pasir, mencoba untuk mengganggu gerakan pembunuh misterius Demon Immortal Qijue. Leluhur Laut Qi dan Wu Sui berusaha keras untuk menghentikannya tetapi mereka tidak dapat menghentikan Spectral Soul sama sekali. King Chou menabrak Spectral Soul tetapi dengan mudah dihindari. Melihat bahwa Spectral Soul hendak mencapai Demon Immortal Qijue, Lu Weiyin melangkah maju. Dia memiliki metode pertahanan yang luar biasa, meskipun dia kurang menyerang, dialah orang yang dapat menghentikan Spectral Soul untuk waktu yang lama sekarang. Spectral Soul raksasa bertarung dengan Lu Weiyin, menyebabkan yang terakhir berdarah dari hidung dan mulutnya, tetapi dia tidak dapat maju lebih jauh karena penghalang ini. Mendapatkan waktu yang krusial, Demon Immortal Qijue mengambil risiko dan menyelesaikan persiapan jurus pamungkasnya. Jurus pamungkas abadi, Sisi. Tanah Si di atas kepalanya bersinar dengan cahaya yang dalam, diarahkan ke Spectral Soul. Melihat ini, Spectral Soul meraung dengan sedikit kepanikan dalam suaranya. Pilar cahaya yang dalam memancarkan kekuatan hisap yang kuat, dengan paksa menguras Qi jiwa hitam dari tubuh Giant Spectral Soul. Tubuh Giant Spectral Soul menyusut dengan cepat, semua metode jalur jiwanya turun drastis kekuatannya. Spectral Soul memiliki ekspresi muram, dia melepaskan jurus pamungkas jalur makanan, rasa pahit dan menelan kerugian. Namun pada saat yang genting, Lu Weiyin mengerahkan pikirannya dan menunjuk ke arah Demon Immortal Qijue, lalu menembakkan dua lampu kuning. Satu lampu kuning mendarat di Demon Immortal Qijue dan menyebar ke seluruh medan perang. Jurus pamungkas immortal, semua kehidupan itu pahit. Seketika, semua makhluk abadi di sini merasakan kepahitan, bahkan medan perang bayangan pasir ilusi pun merasakan pahitnya jurus pamungkas itu. Lampu kuning kedua memasuki tubuh Demon Immortal Qijue. Jurus pamungkas immortal, menderita kehilangan adalah sebuah berkah. Demon Immortal Qijue diuntungkan oleh ini, luka-luka di tubuhnya mulai pulih, dia tertawa terbahak-bahak karena puas. Ekspresi Spectral Soul menjadi gelap. Setelah Lu Weiyin menggunakan kedua jurus pamungkas itu, auranya berkurang hingga sangat rendah, dia segera melarikan diri menggunakan badai pasir. Dari dalam badai pasir, suaranya terdengar tegas, Spectral Soul,
kau telah melakukan terlalu banyak dosa dan menyebabkan kerusakan besar pada dunia. Saat itu, banyak sekali Gu Immortal yang menjadi korban dari dua jurus pamungkas jalur makananmu. Karena itu, Lord Paradise Earth Immortal Venerable menciptakan kedua jurus ini khusus untuk menghadapimu. Mereka adalah lawan langsungnya. Spectral Soul langsung terjebak dalam posisi pasif, dua jurus pamungkasnya hancur. Begitu jurus pamungkas hancur, penggunanya akan jatuh ke dalam kondisi pasif, bahkan Spectral Soul tidak terkecuali. Hanya karena dia berhadapan dengan seorang yang terhormat, seseorang yang telah menentangnya sepanjang hidupnya. Rasa pahit dan menelan kekalahan dilawan, Spectral Soul ingin menggunakan It Heart sekarang. Jurus ini diciptakan di tahun-tahun terakhirnya, jurus ini hampir tidak pernah digunakan, hampir tidak ada kemungkinan bahwa Paradise Earth Immortal Venerable memiliki lawan untuknya. Tetapi Spectral Soul tidak dapat menggunakannya. Ketika dia menggunakan It Heart sebelumnya, banyak Gu abadi jalur jiwa hancur, dia juga menghabiskan sejumlah besar Gu Fana jalur makanan, dia telah membayar harga yang sangat mahal untuk mengaktifkannya secara paksa. Sederhananya, dia tidak dapat menggunakan It Heart untuk waktu yang singkat berikutnya. Tepatnya begitu, Spectral Soul telah menahan It Heart, tidak mau menggunakannya tanpa alasan yang kuat. Setelah Spectral Soul melarikan diri, ia pertama-tama mengobrak-abrik gudang pengadilan surgawi sebelum melahap gua surga penenang jiwa, mengambil seluruh fondasinya. Spectral Soul memulihkan kekuatannya, ia bangkit lagi dengan sangat efisien. Namun, tidak dapat disangkal bahwa perolehannya dalam gua abadi jalur makanan sangat kecil, ia tidak dapat benar-benar mengerahkan kekuatan penuh jalur makanannya. Jalur makanan sangat jarang diwariskan, ini merupakan keuntungan dan kerugian Spectral Soul. Karena jumlah Gu abadi jalur makanan terlalu sedikit, maka Gu abadi jalur makanan juga sangat sedikit. Secara keseluruhan, Spectral Soul hanya punya sedikit waktu untuk pulih. Sejak pertarungan untuk mengejar Fang Yuan dimulai, Spectral Soul telah menggunakan jurus pembunuh jalur jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang sulit dihadapi. Namun dalam hal jalur makanan, Spectral Soul hanya punya 3 jurus pembunuh. Di antaranya, It Heart hanya digunakan dengan sangat sulit, itu adalah kartu truf sekali pakai. Spectral Soul punya jurus pembunuh jalur jiwa yang tak terhitung jumlahnya dengan efek yang mengerikan dan aneh, sulit untuk dilawan. Namun dalam hal jalur makanan, tidak ada yang istimewa, dia hanya punya 3 jurus, bagi Lu Weiyin dan yang lainnya yang telah bertarung dengannya begitu lama, sulit untuk tidak membiasakan diri dengan jurus-jurus ini. Itu seperti benteng gunung berat tanah damai milik Fang Yuan, ketika dia menggunakannya sebelumnya, itu mengejutkan. Namun setelah beberapa saat bertarung, dengan fondasinya yang terekspos, Spectral Soul dan Qijue dengan cepat membiasakan diri dengan kelemahannya. Kartu truf adalah hal-hal yang sebaiknya tidak digunakan sebanyak mungkin. 2 jurus pembunuh jalur makanan milik Spectral Soul dilawan oleh Lu Weiyin, dia langsung menderita serangan balik, luka-lukanya parah. Jurus pembunuh tidak bisa digunakan sembarangan, begitu dipatahkan, hasilnya akan mengerikan. Namun ini bukan kesalahan Spectral Soul, dalam situasi sebelumnya, jurus pembunuh jalur jiwa tidak bisa membalikkan keadaan, jalur makanan adalah pilihan yang paling bijaksana. Namun Lu Weiyin adalah seseorang dengan rencana yang dalam, dia hanyalah pewaris bumi surga, dia bukanlah yang mulia abadi. Jadi dia merahasiakan kedua jurus ini sebagai kartu truf, meskipun Spectral Soul menggunakan 2 jurus pembunuh jalur makanan sebelumnya, dia tidak menunjukkan tanda-tanda apapun. Pada saat yang paling penting, dia melepaskan serangan baliknya dan mencapai hasil terbaik. Ming Yu, aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Setelah Spectral Soul menderita luka berat, King Chou menyerang sambil meraung keras. Dia seperti binatang buas, ekspresinya terdistorsi dan matanya merah, meledak terbuka dan berdarah dengan darah hijau hitam. Tubuhnya dipenuhi ratusan lubang, darah terus-menerus keluar, luka-lukanya menakutkan untuk dilihat. Sungguh ciptaan yang menakjubkan. Untuk sesaat, Giant Spectral Soul menyipitkan matanya. Pencapaian Spectral Soul dalam jalur jiwa jelas tak tertandingi di dunia. Dia menciptakan jalur jiwa, menyebabkan makhluk jiwa ada di dunia. Dengan demikian, pemahamannya tentang makhluk jiwa sangat menyeluruh, tidak ada yang bisa tahu lebih banyak daripada dia. Namun, King Chou berbeda, perubahan kualitatif telah terjadi di dalam tubuhnya. Menghadapi serangan King Chou, Giant Spectral Soul malah menjadi sangat gembira. Sejak pertarungan dimulai,
Spectral Soul telah memperoleh banyak keuntungan dari King Chou. Bagi yang lain, King Chou akan menjadi masalah besar, itu cukup fatal. Namun bagi Spectral Soul, itu seperti hujan yang lembut, datang pada saat yang tepat untuk memungkinkan Spectral Soul menyerap kekuatannya dan pulih dengan cepat. King Chou menyerang dengan kecepatan yang sangat tinggi, ia tidak peduli dengan hidupnya sendiri. Satu-satunya musuh dalam hidupnya ada tepat di depannya. Namun saat ingatan muncul, penglihatannya kabur lagi. Melarikan diri, cepat melarikan diri. Adakah yang bisa menyelamatkanku? Oh, leluhur klan King, mengapa kalian tidak mengambil tindakan? Ayah, ibu, di mana kalian? Teriakan bergema, jeritan memenuhi seluruh oasis King. Angin kencang menderu di padang pasir, sementara oasis membawa angin sepoi-sepoi yang hangat. Ini adalah markas besar tanah suci klan King di Gurun Barat, terletak di oasis Gurun Barat yang indah. Batu pasirnya seperti gunung, danau yang tenang seperti laut, dan pepohonannya rimbun dan semarak. Namun, utopia yang merupakan rumah indah klan King ini berubah menjadi neraka yang hidup. Pembantaian yang mengerikan sedang berlangsung, darah mengalir ke sungai, banyak sekali Gu Master membalas dengan putus asa tetapi tidak dapat menimbulkan masalah bagi pelakunya. Jiwa spektral muda, Ming Yu dari dunia Gu Immortal perbatasan selatan, mengenakan jubah hitam, dia berdiri dengan bangga di langit, setiap kali dia menyerang, dia merenggut ribuan nyawa. Dia melihat ke bawah ke tanah, banyak sekali orang berlarian menghadapi kematian, mereka seperti semut yang menyedihkan. Klan King, kamu adalah kekuatan super gurun barat yang hebat, berapa lama kamu akan bersembunyi? Ming Yu mencibir dan mengejek, terlalu mengecewakan, apakah kamu akan melihat klanmu dibantai seperti ini? Hehehe, yang disebut klan King tidak ada yang luar biasa. Klan King tidak memiliki banyak Gu Immortal yang tersisa. Saat ini, mereka berada di bagian terdalam dari markas tanah terberkati mereka. Mendengar suara Ming Yu, mereka merasa sangat marah. Bajingan jalan iblis ini terlalu sombong dan penuh kebencian. Memikirkan bahwa tetua tertinggi kedua kita akan mati di tangannya, ini benar-benar terlalu tidak dapat dipercaya. Klan King kita yang agung benar-benar berakhir dalam situasi ini, tidak ada yang berani keluar dan bertarung hanya dengan Ming Yu ini saja. Tidak, ini bukan semua berkat Ming Yu. Tidakkah kalian semua merasa aneh bahwa berita tentang istana kacang ilahi bocor? Para dewa Gu Klan King berdiskusi, beberapa merasa sedih dan putus asa, beberapa merasa tidak berdaya untuk melakukan apapun. Batuk-batuk, kau benar. Tetua tertinggi pertama Klan King terbangun dari komanya. Tetua pertama, para dewa Gu Klan King sangat gembira, mereka bersorak, kalian akhirnya bangun. Tetua tertinggi pertama Klan King masih memiliki kulit keunguan, auranya sangat lemah. Dia hampir tidak bisa duduk di tempat tidurnya saat berkata, Ming Yu mungkin telah bekerja sama dengan pasukan lain untuk menghadapi kita. Dia adalah pedang terbuka sementara pasukan lain menahan kita secara diam-diam, mereka terlalu kejam. Belum lama ini, untuk menyelesaikan beberapa pertikaian teritorial dan mendapatkan poin sumber daya raksasa, saya diserang secara diam-diam dan menderita luka berat, saya tidak memiliki kekuatan tempur sekarang. Baru-baru ini, semua poin sumber daya raksasa klan kami telah diserang oleh Gu Immortal Jalur Iblis. Setelah mengirim rumah Gu Immortal kami untuk menghadapinya, markas besar kami telah jatuh ke dalam kondisi kelemahan mutlak, batuk-batuk. Tetua tertinggi pertama, Anda perlu istirahat, jangan memaksakan diri. Ya, kami akan menangani ini. Selama klan King selamat dari krisis ini, kami pasti akan membalas dendam pada bajingan kejam itu. Gu Immortal Klan King dengan cepat meyakinkan. Namun, tetua tertinggi pertama Klan King menggelengkan kepalanya, jangan sia-siakan hidup kalian. Ming Yu memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, ia memiliki keberuntungan bawaan yang sangat besar, ia bukanlah karakter yang sederhana. Kami terlalu ceroboh sebelumnya, pada saat kami menyadari hal ini dan ingin menghadapinya dengan serius, kekuatan lain sudah mulai menahan kami. Kami harus sangat waspada dalam menghadapinya sekarang. Para dewa Gu Klan King berdiskusi sebelumnya, tetapi mendengar kata-kata tetua tertinggi pertama, sepertinya ia punya rencana lain.